Seorang wanita muda, harus menghabiskan hidupnya untuk mengurusi ibu mertua yang terbaring sakit. Di rumah itu, dia tinggal bersama anak, dan mertua laki-lakinya yang juga mengalami keterbatasan fisik. Kejenuhan mulai dia rasakan, hingga akhirnya, wanita itu mengambil keputusan yang sangat sadis. Namun, keputusannya malah memicu kejadian yang sangat tragis di rumah itu. Mari kita saksikan alur cerita film berikut ini. Scene awal menampilkan seorang mama muda bernama Sini. Terlihat, dia sedang memfoto sebuah pembalut, lalu mengirimkannya kepada seseorang. Ternyata, wanita itu sedang asyik mengobrol dengan seorang pria selingkuhannya yang bernama Kiran. Kiran sendiri merupakan teman satu kantornya dulu, sebelum akhirnya Sini memutuskan untuk resign dari pekerjaannya, karena harus fokus mengurusi mertuanya yang sedang terbaring sakit. Sedangkan Dev, suami Sini, tinggal di luar kota untuk mengurusi toko kelontong milik keluarga mereka. Dari obrolannya, terlihat jelas jika bujang lapuk ini menagih jatah mingguannya kepada Sini. ഫോണിൽ കൂടെ വേണ്ടായേ വരട്ടെ സമയമുണ്ടല്ലോ നോക്കാം. Namun, Sini mengatakan bahwa kue lapisnya sekarang sedang berlumuran saus strawberry. Ternyata pria ini tidak kehabisan akal. Ketika Sini hendak mandi, dia melakukan panggilan video kepada Sini yang sedang menggunakan handuk. Entah apa yang dilakukan oleh bujang lapuk ini untuk selanjutnya. കുളിക്കാൻ കയറുമ്പോ Scene kemudian berpindah kepada sepasang lansia, Muna dan Kintakun. Terlihat jelas, Kintakun sangat menyayangi istrinya yang sedang terbaring sakit. Di malam harinya, terlihat Kiran yang sedang mengobrol bersama sahabatnya yang bernama Amin. Amin yang mengetahui tentang hubungan gelap antara Kiran dan Sini, memperingati sahabatnya itu untuk lebih berhati-hati, mengingat mereka hidup dalam satu kampung yang sama. Terlebih, apabila Kiran sampai membuat Sini hamil, masalah akan menjadi semakin besar. Namun dengan penuh percaya diri, Kiran mengungkapkan jika itu terjadi, Sini pasti akan lebih memilih dirinya. Kiran juga mengatakan jika setiap berhubungan dengan Sini, dia selalu menggunakan karet pengaman. Kembali ke rumah Sini, terlihat malam itu seorang pembantunya mengatakan bahwa mulai besok pagi, dia akan resign dari pekerjaannya. Menanggapi hal itu, Sini hanya bisa pasrah, memikirkan hari-hari selanjutnya, di mana dia benar-benar harus mengurusi ibu mertuanya seorang diri, bukan hanya memandikan dan mencuci pakaian, Sini juga harus mengurusi kotoran dari mertuanya itu. Keesokan paginya, terlihat Kintakun bersama anak Sini yang bernama Nunapa. Meski salah satu matanya tidak normal, namun Kintakun tetap terlihat mahir menggunakan alat-alat pertukangan. Hari itu, menjadi hari pertama bagi Sini untuk menjalani pekerjaan rumah sendirian, keadaan ini sungguh membuatnya menjadi semakin stres. Namun untuk mengurusi Muna, Kintakun tetap bersedia membantunya. Pada saat mengemasi pakaian kotor milik mertuanya, Sini benar-benar dibuat semakin mual. Hingga ketika memasak, dia masih terbayang akan aroma-aroma tak sedap di rumah itu, sehingga membuatnya terasa ingin muntah. Ketika menghidangkan makanan kepada Kintakun, terlihat jelas wajah Sini yang sudah sangat merasa jenuh dengan keadaan itu. Sini pun masuk ke kamar, dan kemudian Kiran meneleponnya. Hanya Kiran tempat ternyaman baginya saat ini. Kepada Kiran, Sini mengungkapkan segala perasaan dan kejenuhannya hidup di dalam rumah itu. Sini juga mengatakan, bahwa tak seharusnya dia menghabiskan waktu untuk mengurusi hal yang tak seharusnya dia lakukan. Tak berselang lama, seorang dokter datang ke rumah untuk mengecek kondisi Muna. Dokter mengatakan, bahwa keadaan Muna tetap stabil, meski tubuhnya tak bisa bergerak, tapi dia tetap masih bisa mendengar, dan merasakan apa yang ada di sekitarnya, maka dari itu, keluarga harus merawatnya sepenuh hati, karena itu dapat membuatnya bertahan lebih lama lagi. Namun, Sini malah mengatakan sebaliknya, dia menganggap hal itu hanya akan membuat beban untuk orang lain, terutama dirinya. Ucapan Sini itu ternyata didengar oleh Kintakun. Tetapi Kintakun hanya bisa diam, dan tak berani berkomentar. Malam harinya, Sini menelpon Dev, suaminya. Sini menyampaikan niatnya untuk mengantarkan Nunapa ke sana untuk 4 hari ke depan. Dia beralasan, bahwa dirinya sudah sangat kerepotan mengurusi segala sesuatu di rumah itu sendirian. Benar saja, keesokan paginya Sini bersama Nunapa OTW ke kota. Sini mengatakan bahwa dia hanya mengantar Nunapa, dan akan kembali ke rumah pada sore hari. Terlihat jelas kesedihan di wajah Kintakun yang ditinggal sendirian.
Belum sampai 1 kilo meninggalkan rumah, Sini langsung menghubungi Kiran, dan mengabarkan bahwa dia sedang dalam perjalanan mengantar Nunapa ke kota. Sini juga mengundang Kiran untuk melakukan pergulatan di rumahnya nanti malam. Bujang lapuk yang sudah lama kehilangan jatah, langsung menjadi girang. Ringkas cerita, malam pun tiba. Seperti biasa, Kiran selalu diantarkan oleh Amin setiap melakukan aksinya. Amin selalu standby di luar dengan jarak beberapa meter dari rumah Sini. Setelah sampai, Kiran pun berjalan menuju rumah Sini. Dengan mengendap-endap, dia masuk melalui pintu dapur yang sengaja tidak dikunci oleh Sini. Dalam kegelapan, Kiran merayap menuju arena pergulatannya, yaitu kamar Sini. Ketika sampai di kamar Sini, bujang lapuk yang sudah kehilangan jatah minggu lalu, dengan tidak sabaran langsung mengeksplor tubuh Sini. ഞാൻ മെമ്പർ വിളിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്റെ ബോഡി Setelah selesai melayang-layang menuju peraduan, Sini menceritakan kesengsaraannya hidup di rumah itu. Dia bertanya, apakah Kiran ingin menyelamatkannya dari keadaan ini. Kiran yang baru saja diberikan yang enak-enak, tentu saja mengatakan bahwa dia siap melakukan apa saja untuk Sini. Mendengar jawaban Kiran, Sini langsung menyampaikan rencananya untuk menghabisi Muna malam ini. 3-4 കൊല്ലായി ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്റെ പൊന്നു ഷൈനി. Dia mengatakan bahwa Muna merupakan penyebab dari semua yang membuat hidupnya menjadi sengsara. Seakan tak percaya, Kiran terus terang menolaknya. Namun, Sini merayu, dan berjanji akan menjadi milik Kiran seutuhnya. Jika semua telah selesai nanti, Sini juga menjanjikan ronde kedua untuk Kiran, setelah Muna berhasil dibereskan. Bujang lapuk yang labil itu pun mau tak mau menuruti semua rencana Sini. Tak butuh runding yang lama, mereka langsung bergerak melakukan aksinya. Sebelum itu, Sini mengecek Kintakun yang tidur di kamar yang berbeda dengan Muna. Dirasa aman, mereka segera masuk ke kamar Muna. Di dalam kamar, terlihat Muna yang sedang terlelap tidur. Saat itu, Kiran mulai merasa ragu dengan apa yang akan dilakukan oleh Sini. Namun, layar sudah terkembang, kapal sudah terlanjur berlayar. Sini tetap pada pendiriannya, untuk melenyapkan sang ibu mertua yang dia anggap sebagai sumber kekacauan dalam hidupnya. Sini bergegas ke kamar mandi untuk mengambil sebuah handuk. Saat Sini kembali, Muna sempat terbangun dan menatap mereka. Namun, menantu yang sudah gelap mata ini, tanpa ragu melingkarkan handuk itu ke leher ibu mertuanya. Dengan dibantu Kiran, Sini terus menjerat leher Muna, sehingga ibu mertuanya itu game over karena tercekik. Tak butuh waktu lama, akhirnya Sini berhasil mengirim Muna ke alam yang berbeda. Setelah itu, mereka segera kembali ke kamar Sini. Namun, sesampainya di sana, tiba-tiba Kiran menjadi ragu, dan bertanya kepada Sini, apakah Muna benar-benar sudah mati atau belum. Karena sama-sama ragu, mereka pun kembali ke kamar Muna untuk memastikannya. Setelah diperiksa, ternyata Muna benar-benar sudah tidak bernafas lagi. Tetapi, ketika ingin meninggalkan kamar itu, Sini bertanya keberadaan handuk yang tadinya dia gunakan untuk menjerat leher Muna. Kiran yang semakin panik, mengatakan mungkin saja jika handuk itu terbawa ke kamar Sini. Setelah mencari-cari di kamar Sini, mereka tetap tidak menemukan handuk itu. Tiba-tiba Sini curiga kepada Kintakun. Dia segera memeriksa keberadaan Kintakun. Ketika sampai di kamar Kintakun, dia melihat ayah mertuanya itu sedang tertidur dengan lelap. Kemudian dia kembali menuju kamar Muna. Di sana, tiba-tiba dia melihat handuk itu berada di atas lantai. Sini yang sedikit lega, segera kembali ke kamarnya. Setelah merasa lega karena berhasil menyingkirkan ibu mertuanya, Sini menepati janjinya kepada Kiran untuk memberikan jatah di ronde kedua. Tanpa merasa berdosa sedikit pun, sang menantu itu bergembira bermandikan keringat, bersama selingkuhannya. Setelah selesai melakukan aktivitas itu, Sini mengantar Kiran keluar rumah. Sini berpesan agar Kiran tidak menghubunginya untuk beberapa waktu, sampai semuanya benar-benar aman. Namun mereka menjadi heran, karena seluruh pintu tiba-tiba terkunci, dan mereka tidak bisa menemukan kuncinya. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan saklar listrik yang sengaja dicabut. Mereka pun menjadi panik, dan menduga, bahwa telah ada seseorang yang sengaja mengurung mereka di rumah itu. Dalam kepanikannya, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dari lantai atas.
Sini perlahan mulai menaiki tangga, untuk melihat ke lantai atas. Namun, Sini terjatuh, karena ada seseorang yang memukul kepalanya. Kiran yang melihat itu, segera berlari. Tetapi kakinya tiba-tiba terjerat oleh sebuah benda tajam. Ternyata, itu adalah perbuatan Kintakun. Kemudian scene flashback saat Sini dan Kiran beraksi menghabisi Muna. Ketika Muna sedang meregang nyawa, ternyata dia sempat menekan tombol emergensi buatan Kintakun, yang ada di samping tempat tidurnya. Nada emergensi itu ternyata membuat Kintakun terbangun. Kintakun segera menuju kamar Muna, tepat setelah Sini dan Kiran meninggalkan kamar itu. Ketika menghampiri istrinya, Kintakun akhirnya sadar bahwa istrinya sudah tiada. Hal itu sungguh membuat Kintakun menjadi sedih. Setelah itu, dia pun mendengar suara menantunya yang sedang berbicara dengan seorang pria. Tepat ketika Sini dan Kiran kembali ke kamar Muna untuk memastikan kematian Muna, Kintakun ternyata sedang berada di sana, bersembunyi di balik pintu. Saat Sini dan Kiran kembali ke kamar Sini untuk mencari handuk, saat itulah Kintakun pun kembali ke kamarnya. Sehingga ketika Sini mengeceknya, dia melihat Kintakun yang masih terlelap tidur. Dengan artian, Kintakunlah yang telah menyembunyikan handuk itu. Kintakun juga sempat menelpon Dev, dan menyuruhnya untuk segera pulang besok pagi. Dan saat Sini sedang bergulat di ronde kedua itulah Kintakun mempersiapkan segalanya. Scene kembali ke Kiran dan Sini yang sedang kesakitan. Mereka sempat menduga bahwa ada orang lain di dalam rumah itu. Namun, ketika mereka melihat ke kamar Kintakun, mereka tidak menemukannya. Sini pun berkesimpulan bahwa semua itu adalah perbuatan ayah mertuanya. Ketika mereka sedang mencari-cari keberadaan Kintakun, lampu petromak yang dipegang oleh Sini tiba-tiba meledak, dan membuat tangannya terbakar. Menyadari bahwa itu adalah jebakan dari Kintakun, Sini yang emosi segera menuju kamar Muna. Di sana, dia berteriak meminta Kintakun untuk keluar. Sini mengatakan, jika Kintakun tidak keluar, dia akan membakar jenazah Muna. Mendengar itu, Kintakun yang sangat menyayangi istrinya, tentu saja segera keluar. Dan, terjadilah perkelahian yang sengit di antara mereka. Meski terluka parah, Kintakun tetap masih bisa mengatasi pasangan jahanam itu. Merasa telah kelelahan menghadapi Kintakun, Kiran pun segera menghubungi Amin yang sedang standby di luar rumah. Mendapat panggilan emergensi, Amin segera masuk ke dalam rumah melalui loteng. Sesampainya di sana, dia mendapati sahabatnya itu sudah terluka parah. Kiran pun menceritakan bahwa mereka sekarang sedang dalam ancaman bahaya dari Kintakun. Tak lama kemudian, Kintakun pun menampakkan dirinya. Amin yang emosi, langsung berlari untuk menyerang Kintakun. Namun, Amin pun game over seketika. Setelah merasa terpojok, Sini pun segera menelpon suaminya. Dia mengarang cerita bahwa rumah mereka sedang dirampok oleh dua orang pemuda. Dia juga mengatakan bahwa pemuda itu telah menghabisi Muna dan Kintakun. Ternyata, obrolan itu didengar oleh Kiran. Kiran pun merasa terjebak oleh rencana Sini. Dengan brutal, Kiran langsung menganiaya Sini. Setelah itu, dia segera mencari keberadaan Kintakun. Namun, Kiran pun menyusul Amin, sahabatnya. Kintakun yang merasa bahwa semuanya sudah selesai, segera kembali memasang sekering listrik yang sebelumnya dia cabut. Tetapi ketika hendak keluar rumah, Sini tiba-tiba bangun, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Kintakun segera membuka pintu rumah, ternyata hari sudah pagi, dan bertepatan dengan kedatangan polisi. Di akhir film, terlihat polisi yang sedang mengevakuasi para korban di rumah itu. Terlihat juga Kintakun yang berpesan kepada Dev, untuk mengurusi jenazah Muna. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.